Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Mbak Kinkin dan teman-teman. Saya Adam Gio Pandu dari kelas B dengan nomor hadir 1. Izin untuk mempresentasikan mini skripsi kualitatif saya yang berjudul Pola Komunikasi Organisasi dalam Meningkatkan Semangat Kinerja Anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta periode 2023-2024. Baik, masuk ke bab 1, pendahuluan. Jadi latar belakangnya adalah komunikasi organisasi merupakan elemen penting dalam menjalankan suatu organisasi. Dalam konteks BEM, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, pola komunikasi yang efektif dapat mempengaruhi semangat kerja, anggota dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Pola komunikasi yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif, meningkatkan semangat kerja, dan akhirnya meningkatkan kinerja organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana pola komunikasi dalam organisasi dapat mempengaruhi semangat kerja anggota BEM. Komunikasi organisasi juga tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tapi juga untuk membangun hubungan, menciptakan pemahaman bersama, dan memotivasi anggota. Dalam konteks BEM Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta, pola komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami tujuan dan tugas mereka, serta merasa termotivasi untuk mencapai tujuan tersebut. Ada sejumlah manfaat dari komunikasi dalam organisasi, di antaranya yaitu meningkatkan ikatan antar anggota, yang ini adalah aspek kita dalam organisasi, karena jika terjadi gesekan antar anggota, maka akan muncul miscommunication yang dapat menghambat kinerja organisasi. Hal ini juga dapat menumbuhkan keinginan untuk menjaga dan merawat organisasi. Selanjutnya yaitu memudahkan pencapaian tujuan organisasi, lalu juga komunikasi organisasi dapat membantu individu menyesuaikan dirinya dalam organisasi tersebut. Dengan memahami pola komunikasi dalam BEM dan bagaimana hal itu mempengaruhi semangat kerja anggota, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja organisasi. Lalu untuk fokus penelitian ini adalah untuk memahami dan menganalisis pola komunikasi yang ada dalam organisasi, badan eksekutif mahasiswa, program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri. Penelitiannya akan mengeksplorasi bagaimana pola komunikasi tersebut mempengaruhi semangat kerja anggota BEM. Hal ini melibatkan pemahaman tentang metode, saluran, dan frekuensi komunikasi antara anggota dan pengurus BEM. Selain itu, peneliti ini juga akan mengevaluasi bagaimana pola komunikasi tersebut menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Lalu untuk tujuan penelitiannya, itu yang pertama adalah memahami pola komunikasi yang ada dalam organisasi BEM Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Lalu untuk yang kedua, mengetahui bagaimana pola komunikasi tersebut mengaruhi semangat kerja anggota BEM. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pola komunikasi dalam meningkatkan semangat kerja anggota. Untuk manfaat penelitiannya, melalui penelitian ini peneliti berharap agar dapat memberikan kontribusi pada literatur ilmu komunikasi, khususnya dalam konteks komunikasi organisasi dan motivasi kerja. Peneliti juga berharap penelitian ini juga dapat digunakan oleh pengajar dan peneliti dalam bidang ilmu komunikasi sebagai referensi dalam penelitian untuk masuki bab 2 kajian teori, pertama adalah konsep. Jadi konsep dalam penelitian ini menggunakan teori komunikasi organisasi yang menurut Goldhaber, komunikasi organisasi merupakan suatu proses komunikasi ketika sebuah pesan yang dikirim oleh komunikator dapat diterima oleh komunikan yang terjadi dalam suatu ruang lingkup yang dipengaruhi oleh keadaan sekitar secara eksternal atau internal. Komunikasi organisasi juga merupakan sebuah perilaku pengorganisasian yang terjadi di dalam suatu organisasi, dan bagaimana mereka yang terlibat dalam proses itu melakukan transaksi dan memberi makna atas apa yang telah terjadi. Sedangkan menurut Arnold and Feldman, komunikasi organisasi adalah suatu proses pertukaran informasi di antara orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi yang melalui proses atau tahapan secara umum, meliputi tahapan-tahapan yaitu attention atau atensi, comprehension atau komprehensi, acceptance as true atau penerimaan sebagai sebuah kebenaran, dan retensi atau penyimpanan. Dari berbagai penelitian tersebut dapat dikatakan bahwa komunikasi organisasi merupakan sistem yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungan, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang dapat membentuk aliran komunikasi sehingga tujuan yang diinginkan dapat terwujud. Menurut Meningsih menyatakan bahwa ada 4 jenis pola komunikasi, yaitu pola rantai,
pola lingkaran, pola rendah, dan pola saluran total. Pola-pola ini adalah berbagai cara dalam komunikasi yang bertujuan untuk mempengaruhi melalui pengiriman sinyal atau simbol, baik secara bertahap atau sekaligus. Pola komunikasi ini akan memiliki makna yang lebih mendalam ketika dihubungkan dengan prinsip-prinsip komunikasi dalam mewujudkan bentuk komunikasi. Menurut Muhammad, fungsi komunikasi dalam organisasi meliputi yaitu memberikan informasi, kontrol, persuasi, integrasi, dan motivasi. Lalu masuk ke review literatur, di sini peneliti memasukkan 10 penelitian terdahulu dengan topik dan bahasan serta variabel yang serupa sebagai sumber literatur pada penelitian saat ini. Bisa dilihat pada tabel 1, ada 10 penelitian terdahulu yang variabelnya serupa dengan penelitian yang diambil peneliti saat ini. Lalu untuk variabel, penelitian ini menggunakan variabel pola komunikasi organisasi yang merujuk pada struktur dan proses komunikasi yang terjadi dalam organisasi. Dalam hal ini adalah BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Pola komunikasi dapat mencakup berbagai aspek seperti metode komunikasi, frekuensi, media yang digunakan, dan sebagainya. Penelitian ini juga menggunakan variabel semangat kinerja anggota. Variabel ini merujuk pada tingkat motivasi dan antusiasme anggota BEM dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dalam organisasi. Semangat kinerja dapat diukur melalui berbagai indikator seperti produktivitas, kualitas kerja, tingkat kehadiran, dan lainnya. Meningkatkan semangat kinerja sebagai bahasan utama pada penelitian ini. Lalu masuk bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama, paradigma penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme yang memegang filosofi deterministik, di mana penyebab mungkin menentukan efek atau hasil. Dengan demikian, masalah yang dipelajari oleh post-positivisme mencerminkan kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang mempengaruhi hasil, seperti yang ditemukan dalam eksperimen, dijelaskan oleh Creswell. Nah, lalu untuk pendekatan penelitian, menurut Creswell, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah sosial. Creswell menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Creswell juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif difokuskan pada proses yang terjadi dalam penelitian, yang tidak menguji suatu hipotesis, akan tetapi hanya ingin mengetahui keadaan variabel secara lepas, tidak menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya secara sistematik. Lalu metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif. Creswell kembali menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif menciptakan atau secara induktif mengembangkan teori konstruktivisme sosial. Ciri kasus adalah upaya menantang yang menuntut pada keterampilan dan keahlian peneliti. Hasil potensial adalah produksi dari suatu studi kasus berkualitas tinggi. Studi kasus didefinisikan sebagai penyelidikan empiris yang menyelidiki fenomena kontemporer atau kasus secara mendalam dan dalam konteks dunia nyata. Lalu teknik penarikan informan yang digunakan dipilih informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik purposive sampling digunakan di mana informan dipilih berdasarkan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan pola komunikasi organisasi dan semangat kerja anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Untuk metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memahami persepsi dan pengalaman anggota BEM terkait pola komunikasi organisasi. Observasi dilakukan untuk memahami konteks dan dinamika komunikasi dalam organisasi. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan dengan. Untuk metode pengumpulan data di sini ada keabsahan data, yang untuk memastikan keabsahan data, peneliti melakukan triangulasi, yaitu menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Dan ada coding yang digunakan untuk mengorganisir dan menganalisis data. Data dari wawancara dan observasi dianalisis dan dikategorikan kembali ke dalam tema-tema berdasarkan pola komunikasi dan semangat kerja. Untuk metode analisis data yang telah dikodekan kemudian dianalisis menggunakan analisis EQ. Tema-tema yang muncul dari data
kemudian diinterpretasikan untuk memahami bagaimana pola komunikasi organisasi mempengaruhi semangat kerja anggota BEM. Untuk strategi penelitian, peneliti memilih untuk menggunakan strategi penelitian studi kasus yang menurut Creswell, studi kasus kualitatif merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau sekelompok orang terhadap suatu masalah sosial atau manusia. Lalu beralih kepada keterbatasan dan kelemahan, karena penelitian tidak mungkin tidak ada keterbatasan dan kelemahan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada metodologinya, seperti wawancara dan observasi yang dapat dipengaruhi oleh bias peneliti atau bias respon dari partisipan. Penelitian ini juga terbatas pada data yang tersedia dari anggota Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta saja. Oleh karena itu, hasil penelitian mungkin tidak dapat digeneralisasi ke organisasi mahasiswa lainnya. Untuk kelemahan penelitian adalah digunakannya pendekatan kualitatif, yang mana seringkali membutuhkan waktu dan sumber daya yang signifikan, terutama dalam pengumpulan dan analisis data. Hal ini bisa menjadi tantangan terutama jika ada batasan waktu dan sumber daya. Namun, peneliti tetap berusaha untuk mendapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. Pola komunikasi dan semangat kerja anggota organisasi juga menjadi kelemahan pada karena dapat berubah seiring waktu. Oleh karena itu, hasil penelitian mungkin hanya mencerminkan kondisi pada periode tertentu dan mungkin tidak relevan untuk periode lainnya. Lalu di sini ada daftar pustaka dan kemudian lampiran. Yang pertama ada data masalah atau uniqueness, ada 3, yaitu pola komunikasi organisasi yang unik dalam konteks BEM, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, dampak pola komunikasi tersebut terhadap semangat kerja anggota BEM. Dan yang ketiga, perubahan dalam pola komunikasi dan semangat kerja sepanjang periode 2023-2024. Untuk daftar pertanyaannya di sini ada 5. Yang pertama, bagaimana pola komunikasi organisasi dalam BEM, Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, bagaimana pola komunikasi tersebut mempengaruhi semangat kerja anggota BEM. Yang ketiga, apakah ada perubahan dalam pola komunikasi selama periode 2023-2024? Jika ada, apa dampaknya terhadap semangat kerja anggota? Yang keempat, apa saja tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pola komunikasi tersebut? Dan bagaimana dampaknya terhadap semangat kerja anggota? Yang terakhir, bagaimana pola komunikasi tersebut dapat ditingkatkan untuk meningkatkan semangat kerja anggota BEM? Baik, cukup sekian presentasi penugasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.